Kalau kita berbuat buruk, maka yang celaka adalah diri kita sendiri. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang diberi kemampuan bisa melihat kekurangannya sendiri. Ada 5 tekniknya. 1, miliki waktu luang untuk jujur diri. Jadi harus ada waktu kita menyendiri dan terus memeriksa diri sendiri. Bisa ditulis keburukan-keburukanku, sombong, pelit, banyak ngomong, mudah tersinggung, suka marah, matanya pezina, pikirannya kotor, sholat tidak khusyuk, kalau beramal tidak ikhlas. Kalau kita berani saja menulis tentang keburukan kita sendiri, itu langkah awal. Tapi kalau kita tidak berani melihat kekurangan diri sendiri, maka kita akan sulit berubah. 1, miliki waktu untuk menafakuri diri, jujur diri. Tidak bisa begini, kita akan terus awet dalam penyakit hati kita. Kita selama ini lebih sibuk ingin dihormati, dipuji orang lain, padahal aslinya tidak layak. Kalau kita sudah tahu siapa diri kita, kita tidak akan bangga dengan dipuji karena tidak cocok, tidak akan sakit hati kalau dicaci, karena cacian orang kepada kita lebih sederhana dibanding keburukan kita yang aslinya. Benar? Sholat subuh barusan, kalau mau jujur ya kita sering melamun, tapi kita tidak merasa bersalah. Itulah masalah kita. 2, teknik yang kedua untuk mengetahui diri kita adalah dengan datang kepada yang ahli. Apakah guru, ulama, ustadz, orang-orang yang lebih baik dari kita. Jadi kalau kita maaf kelewat. Yang kedua adalah cermin diri. Siapa cermin diri? Yaitu orang-orang yang terdekat dengan kita. Ini banyaknya adik-adik. Ini dari mana tamu ini? SMP, IT. IT ini kan? Islam Terpadu. Saya kira teknologi ya. SMP, IT, Abu Bakar ya, Yogyakarta. Masya Allah. Ini adik-adik yang terdekat siapa? Orang tua. Makanya perkataan yang penting disampaikan kepada orang tua seperti ini. Bu, Pak, beritahu dong kekurangan, kesalahan saya yang harus saya perbaiki. Itu kata-kata yang penting. Kalau sudah menikah, suami istri, maksudnya istriku ya, katakan apa yang harus saya perbaiki. Silakan jangan sungkan. Sama tanya ke suami, beritahu apa yang harus saya perbaiki. Kalau punya teman karib, ayo beri saya masukan. Kalau orang sudah berani bertanya ke orang dekatnya tentang apa yang harus diperbaiki, itu awal orang itu akan mudah sukses. Percayalah adik-adik, kalau orang sudah senang sekali mengetahui kekurangan, kesalahan, kelemahan dirinya, itu udah ciri khas orang yang bakal sukses. Tapi kalau orang sudah tidak mau tahu kekurangan diri, bahkan sudah merasa benar, sudah merasa bagus, ini macet. Hakul yakin dia akan jadi orang yang nyebelin ya. Orang yang tawadu itu rindu kebenaran, nasihat. Kita tiap sholat doa 17 kali, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus.
jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepadanya, bukan jalan orang yang kau murkai dan sesat. Jadi kalau punya teman, yang paling penting tuh jangan nanya gimana, saya keren kan? Itu pertanyaan konyol, tidak penting. Hebat kan? Tidak penting. Pertanyaan penting adalah, ayo lihat kekurangan saya. Lihat ya, petinju rata-rata punya pelatih, benar? Pelatihnya itu sudah tua-tua. Kalau ditandingkan ini Mike Tyson atau siapa petinju yang hebat lawan pelatihnya, kira-kira menang mana? Pelatihnya atau yang dilatih? Tonjokannya lebih keras, tenaganya lebih hebat. Tapi kenapa perlu pelatih? Tahu sebabnya? Karena pelatih bisa menunjukkan kekurangan yang dilatih. Ada yang tidak kelihatan oleh kita. Kita perlu orang lain. Nah, makanya obrolan terbaik suami istri itu adalah, Bu, beritahu apa yang harus saya perbaiki. Banyak sekali Pak, nggak apa-apa, sedikit-sedikit saja. Tapi kenapa ibu tahu saya banyak kekurangan, kok masih sabar? Karena Bapak punya kelebihan. Apa kelebihan Papa? Ya, kelebihannya seperti matahari, kekurangannya seperti bintang bertebaran di langit. Kalau datang matahari, bintang-bintang akan sirna. Gitu. So sweet. Mau adik-adik punya suami seperti itu? Masih lama ya, adik baru SMP, terlalu jauh pikirannya. SMP memang sudah membahas pernikahan di sana. Lanjut. Jadi yang ketiga, oh ya maaf kalau kita dikoreksi, kata kuncinya jangan sibuk bela diri. Kalau ada yang ngoreksi, syukuri, berarti terkabul doa kita. Kamu ini sejujurnya ya, kebanyakan ngomong. Oh ya, apalagi kalau bergurau suka nyakitin. Catat, itu ketiak, bau, gak enak deket kamu tuh suka bau. Jangan dicolek, kemudian dicolekin ke hidungnya, itu memperjelas. Udah, siap, 3 aja dulu. Sudah, bikin program, kurangi bicara, jangan celetak-celetuk yang nyakitin. Beli deodoran. Minggu depan gimana sekarang? Nah, gini dong, udah harum. Seneng kamu sekarang, bicaranya enak didengar. Udah seminggu nih, ada lagi yang lain. Jangan sumbu pendek, jangan cepat marah. Ada lagi, jangan centilah, kamu kan lelaki ya. Jangan so keren, jangan tepos. Apa tepos? Tebar pesona. Siap. Dah, catat, bikin program lagi. Paling untung seperti itu. Pokoknya orang paling top, orang yang kira-kira bakal cepat sukses adalah orang yang paling pemberani. Siapa yang berani? Yang berani mencari tahu kekurangan, kelemahan, kesalahan dirinya. Nggak usah bela diri. Tidak penting bela diri, bukan berkelahi ya. Tidak penting sibuk memberi alasan. Yang penting sibuk memperbaiki diri. Sebaik-baik jawaban adalah perbaiki diri. 3, datangi yang ahli. Jadi kita harus punya guru, teman yang atau orang-orang yang lebih ahli. Kalau tadi cermin ya, orang yang paling dekat, yang paling tahu.
kegiatan kita siang malam. Nah, yang ketiga